Guys, Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan ya. Oleh sebab itu disebut arsipelago atau negara kepulauan dan memiliki potensi kelautan yang besar. Oleh sebab itu besar keinginan saya untuk mengambil potret yang bertajuk kehidupan nelayan di lautan. Bahkan sebuah kata mutiara atau dalam sebuah lagu menyebutkan nenek moyangku seorang pelaut. Jadi nenek moyang kebanyakan orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bagaimana rasanya hidup di laut? Para nelayan atau mereka yang hidup di laut sepertinya enggan untuk beranjak dari tempat tidur atau enggan untuk keluar rumahnya di lautan. Inilah yang dirasakan oleh orang yang hidup di lautan. Laut sebagai sumber mata pencaharian, dan ini sumber pencarian bagi kebanyakan orang, sehingga laut menjadi tempat teraman untuk tinggal demi melangsungkan kehidupan. Meski dalam dekade ini sering dihantui ketakutan akan terjadinya bencana laut ya, gelombang tinggi, angin, bahkan sampai bencana yang maha dahsyat pada tsunami. Well guys, Indonesia merupakan daerah yang memiliki wilayah laut terluas guys. Oleh sebab itu tidak heran jika hampir di setiap pulaunya terdapat kehidupan serta aktivitas kelautan yang cukup tinggi. Baik itu perorangan atau kelompok nelayan yang dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah, banyak kita jumpai di Indonesia. Angkutan laut juga tidak kalah hiruk pikuknya di dalam kehidupan sehari-hari guys. Merupakan spot fotografi terindah guys, lautan. Kondisi perairan ini telah melahirkan pelaut-pelaut handal yang telah ditempa oleh keadaan yang memaksa beberapa orang mampu bertahan dan menjadikan laut itu sebagai rumahnya. Memang sudah dari dulu angkutan laut ke pulau-pulau kecil ada ya guys, dan itu bahkan salah satunya moda transportasi untuk menuju ke sebuah pulau terpencil. Saya senang guys berjalan-jalan di sebuah dermaga perikanan milik pemerintah daerah, dan sejenak saya melihat suatu aktivitas kehidupan kelompok nelayan di sana. Barangkali juga di tempat lainnya banyak ya, sehingga terdapat sebuah gambaran ya guys, sebuah stratifikasi sosial yang khas. Saya bisa menggambarkan suatu rangkaian pengelolaan sumber daya ikan telah menempatkan orang-orang untuk bekerja dengan kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. Lantas terbesit satu pertanyaan, pasti ada tengkulak di sana. Ya begitulah para pengumpul ikan tangkapan disebut ya tengkulak, menjadi golongan elit yang menjadi tumpuan harapan sebagai penyedia jasa menjual ikan tangkapan yang akan mendahulukan pembayarannya dan sebagai pemberi pinjaman uang manakala paceklik terjadi. Well guys, kehidupan yang keras sebagai pemburu hewan buruannya yang berkeliaran bebas di lautan, yang tidak bisa benar-benar dipagari ya guys,
menuntut para nelayan menjadi kuat untuk menghadapi situasi ini. Para nelayan mampu bertahan di dalam kapal berhari-hari dan tidak gentar akan bahaya laut yang mungkin tiba, karena disitulah kehidupannya, guys. Golongan nelayan memiliki populasi yang cukup besar. Mereka menjalani hidupnya sebagai nelayan, pemancing, pembubu, atau penumbak. Banyak kapal-kapal karam kita lihat, banyak kapal-kapal rusak, dan banyak nelayan sering berpindah-pindah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi musim dan alam. Banyak dari mereka memiliki keterbatasan modal. Ya, mungkin saja mereka bergantung pada tengkulak atau pemilik kapal ikan untuk menyambung hidup. Dan para nelayan memiliki kedekatan tertentu dengan golongan-golongan yang mampu itu, dengan mengharapkan keuntungan-keuntungan tertentu yang semata-mata tergantung pada kebaikan hati untuk membantu kelangsungan hidup para nelayan. Saya Ketut Rudi, Foto Story Channel.